Terus di sini yang paling menonjol itu, dan kebetulan sampai sekarang nggak ditemukan di candi lain. Sebenarnya ada sih candi lain tapi di Jawa Timur, cuman lebih kecil, itu di Candi Kidal, merupakan sosok singa. Ini. Dia singa jantan yang digunakan. Ada yang tahu singa simbolisme kenapa dibikin di candi dan apa simbolisme singa di dalam Buddhisme? Aku lupa. Tebak, kalau bisa nanti dapat kaos dari Mas Agit. Singa. Sila kalau mau dapat kaos. Tapi kayaknya percuma. Singa dalam Buddhisme sebagai lambang keagungan, kebesaran, kemuliaan, kebesaran, keperkasaan. Nah, simbol itu tercipta dari sebuah sifat. Jadi orang-orang dulu itu menggambarkan sesuatu itu menggunakan simbolisme. Selain dia memiliki unsur arsitektural untuk keindahan, dia juga memiliki makna religius tersendiri bagi bangunan-bangunan religius. Kenapa singa yang dipilih? Pertama, dalam kehidupan singa di sini itu singa jantan. Singa itu hidup berkelompok. Dan singa itu tidak memiliki predator, atau dia di atas atau predator. Iya, di atas rantai makanan, puncak rantai makanan. Singa dalam kelompoknya, kalau singa jantan itu dia merupakan pelindung. Kenapa pelindung dalam kelompok atau klannya? Yang berbulu singa itu kan yang betina, bukan yang jantan. Itu salah satu kenapa singa yang digambarkan di sini itu singa jantan. Ini yang mahat orang Jawa Pak? India. Yang mahat saya kurang tahu, apa dulu impor TKI gitu, tenaga kerja India ke sini, kita tidak bisa memastikan. Maksudnya dapat gambarnya dari mana gitu? Kalau gambarnya dari mana, ini beberapa teori sih. Jadi sejak dulu kan memang ada pertukaran pelajar tuh dari Jawa ke India. Salah satu contohnya waktu pembangunan Nalanda di India. Itu kan ada pertukaran pelajar dari Nusantara ke sana, dan juga ada yang dari sana ke sini gitu. Ada lagi teori lain kenapa singa-singa jantan yang digambarkan di Indonesia, karena orang sini itu nggak melihat nggak pernah melihat singa secara langsung. Jadi mergo gak iso bedakne lanang karo wedoke, dhek akhirnya sing digambar sing ngene iki kabeh bersurai, jadi lanang kabeh. Tapi dalam teori simbolisme, kenapa simbolisme singa yang digunakan? Contohnya mana? Selain ini itu ada istilah, kalau teman-teman pernah dengar, singgasana. Singgasana itu sebenarnya dari kata singa asana, tempat duduk singa. Soalnya orang dulu kenapa singa yang dipilih, yaitu tadi karena dia simbol perlindungan, kewibawaan, itu yang diambil dari singa. Makanya dia ditaruh di sini. Singa juga merupakan simbol lain dari bodhisattva. Karena bodhisattva itu contoh perlindungan dharma atau Buddha pada makhluk hidup yang ada di dunia. Makanya tokoh singa yang diambil. Itu yang ada di sini. Sebenarnya candi dulu banyak, nggak cuma di Ngawen, di Jogja pun ada bekasnya Candi Singo, tapi sayangnya candinya sekarang sudah lenyap. Cuman salah dua singanya itu masih tersimpan. Hampir mirip dengan ini, bedanya di bawahnya ada sosok manusia kecil. Berarti bijinya 8 sih. Oh, wajahnya memiliki karakter yang beda-beda meskipun mirip. Kalau ini dari mana? Kalau ini mirip dengan yang dari negara. Sini mirip dengan Jawa. Dan agak lebih mirip lagi dengan yang dari Sri Lanka atau Cina. Kalau singanya enggak, agak memiliki perbedaan dengan yang di India. Kalau di sini. Ini dari Sri Lanka ya? Berarti ini untuk dari Sri Lanka. Nah, kebetulan dulu waktu Mataram kuno itu memang intensnya dengan Sri Lanka waktu itu. Kayak contohnya Abhayagiri Wihara itu juga diperuntukkan untuk para biku yang dari Sri Lanka. Terus Klausan itu juga biku-bikunya dari Sri Lanka. Informasi dari prasasti sih seperti itu. Nah, itu kurang lebih soal singa yang dari Ngawen. Dan itu kenapa singa-singa itu yang diambil di sini. Jadi dia selain menjadi stamba atau penopang pilar, dia juga sebagai jaladwara.
pancuran banyu. Jadi iki lambene iki biyen mili banyu. Kaya Singapura ini. Iya, ya. Kurang lebihnya posisinya duduk. Ya, dia karena sebagai simbol penjaga. Makanya di tiap sudutnya dia digambarkan berdiri. Di Candi Kidal pun dia juga berdiri. Kalau berdiri diistilahkan dengan stamba. Orang resu. Kalau ini berdiri. Ya, singanya Mas yang berdiri. Oh iya, kalau yang bawah ini mohon maaf. Jadi kenapa dia selalu digambarkan ereksi juga seperti itu. Jadi menggambarkan sebuah semangat. Makanya setiap simbol penggambaran hewan itu hampir keseluruhan, baik gajah, singa, terus kuda. Itu dia ditampilkan dengan ketika pose ereksi. Bukan. Bener, ada benernya sih Pak, singanya lagi nafsu, tapi nafsunya itu lebih keinginan nafsu untuk mentalnya dia itu termotivasi bernafsu untuk memperbaiki diri atau gawe awake tapi bernafsu untuk belajar terus hal-hal yang positif. Orang kaya sing nafsu tenan diri. Iya, Tapi ini juga karena mungkin karena fungsinya ya Kak. Itu tadi kan selain penopang juga sebagai jalan suara. Kalau dia ya juga. bener kok kata. Ya, jadi itu kurang lebih soal ngawen. Jadi yang di sini yang sudah dibugar itu candi 1, 2, 4 yang sudah dibugar. Nah ini candi 2, yang satunya ada di sebelah. Ada lagi teori lain di Candi Ngawen itu pembangunannya berbeda. Maksudnya pembangunan berbeda. Candi 1, candi 2 dan candi 4 itu dia memiliki denah yang identik. Jadi kalaupun dia berdiri utuh, bentuk atasnya itu hampir sama dengan ini. 1 dan 4. Sedangkan candi 2 dan 4, candi 3, 1 sama 5 itu memiliki struktur yang berbeda pula. Terus beberapa teori lain juga mengatakan jika candi 1, 3 dan 4 itu dibangun lebih dulu. Oh, beda era pembangunan. Beda era pembangunan. Kenapa beda era pembangunan? Dia dibedakan dari bentuk pelipit yang berada di samping ini. Pelipit ini kan memiliki ciri Jawa Tengah awal, Jawa Tengah pertengahan, sama Jawa Tengah masa akhir. Jadi seperti itu. Jadi yang di situ merupakan candi-candi yang dari Jawa Tengah awal. Yang ini. Ya, ada lagi teori ini juga ahli sih sebenarnya yang mengeluarkan teori. Saya sampaikan tapi nanti jenengan yang menilai. Ini belum tentu benar juga. Si Dumarsai itu pernah berteori kalau Candi Ngawen ini dulunya merupakan candi Hindu. Bukan, Nandi itu ternyata, ya di sini ada Nandi sama Yoni. Kalau teman-teman sudah keliling, di situ ada Nandi yang sama Yoni, tapi ditemukannya sebenarnya di luar kompleks. Terus dikumpulkan di sini. Iya Pak. Ya betul. Nah, Mas Yosi, Siwa Hindu apa bukan? Ditanya dia. oh yang di sini dulu. Heeh. Iya, kalau di Jawa kebanyakan Siwaisme. Nah, ini teorinya dari Dumarsai. Kalau 1, 2, 3 dan candi 1, 3 dan 5 itu candi Hindu. Ini Dumarsai yang mengatakan. Kenapa seperti itu? Dia beranggapan karena di sini itu ada relung, 3 relung samping. Oh iya. Dianggap relung sampingnya itu ada Durga, Ganesha sama Agastya. Itu dari Dumarsai. Tapi jika kita melihat candi-candi yang sudah banyak dipugar sekarang, candi Buddhis pun juga memiliki 3 relung seperti itu. Apakah teori Dumarsai benar? Saya kembalikan ke teman-teman. Gitu ya. 135 ya. 135. Kemudian disisihkan di antaranya nanti. Ya, terus kemudian disisihkan di antaranya dia di kemudian hari menjadi candi Buddhis. Ini yang dari Dumarsai. Kalau kita lihat pas pertama candi awalnya kan berarti kan ada komplek yang dengan jarak yang lebih gede gitu. Jaraknya agak panjang, terus di tengahnya disumpeli dua itu kenapa bentuknya pun juga memiliki perbedaan. Jadi yang candi 1, 3 dan 5 itu masa Jawa Tengah awal, yang ini masa Jawa Tengah pertengahan. Ini Ngawen Masa Mataram nama pertengahan. lama apa nama baru? Nama baru. Soalnya nama lamanya di sini belum ditemukan pasti. Tapi si Kasparis
sempat mengajukan teori juga kalau ini itu merupakan yang dimaksud dari Perkawinan apa? itu perkawinan Para kawin. Kalian buat yang hutan bambu di Prasasti Kayuwungan itu loh. Srimat Wanuwana. Srimat Wanuwana. Jadi hutan bambu itu teori dari Kasparis. Tapi pada akhirnya teori itu dibantah. Kalau Srimat Wanuwana yang dari Prasasti Kayuwungan itu yang dimaksud bukan Candi Ngawen. Tapi antara Candi Mendut atau Candi Brojonalan atau Candi Pawon. Jadi kalau teori-teori itu banyak, nanti teman-teman bisa cari sendiri. Jurnal-jurnal juga banyak mengenai ini, terus bisa dipikirkan sendiri mana yang lebih pas untuk nalar yang sekarang. Nah, candi ini perbedaan lagi dengan candi lain. Biasanya candi itu kan memusat. Kalau nggak memusat dia memanjang. Maksudnya memusat dan memanjang itu jadi bentuknya siji sing utama di tengah, terus di sekelilingnya ada candi-candi kecil. Atau satu yang di paling atas yang lebih gede, terus di depannya ada candi-candi kecil lagi. Nah, Ngawen itu enggak, dia itu berjajar. Jadi urutannya nyamping. Kebetulan Kenapa? nah itu yang kita belum tahu. Ini arah hadapnya kok beda sama yang candi lain. Ini hadapnya ke timur, kalau belum pindah loh. Timur sama. Arah hadap candi itu dilihat dari pintunya. Pintunya menghadap kemana? Bukan cara sembahyang. Kalau dalam istilah teman-teman kalau secara umum arah hadap candi itu yang buat patokan pintunya madepnya nyandi. Ini madepnya nyandi. Jadi kayak kalau wong Jawa ngomong omahku madep ngidul gitu. Jadi kan rumahnya pintunya menghadap ke nah itu yang dibuat analogi arah hadap candi.